Bab 690. Iblis Fu yang sadar diri. Ketika pada tengah malam, setelah selesai berlatih, "Eric, datanglah ke kamarku nanti," kata Emi Zhou. Ketika Emi Zhou pergi, ekspresinya sedikit galak. Eric Qin sangat curiga, ibunya sepertinya khawatir sepanjang hari ini. Apa ada hal yang tidak bisa dibicarakan di sini? Dengan curiga ia datang ke pintu kamar ibunya. Eric Qin mengetuk pintu dan masuk. Tetapi pada saat ini, cahaya yang berwarna-warni tiba-tiba meledak. Kemudian cahaya tersebut mulai membentuk sangkar. Eric Qin langsung terjebak di antara cahaya-cahaya itu. "Ibu, apa ini?" Eric Qin tercengang. Cahaya tersebut tidak berpengaruh pada Eric Qin sama sekali. "Dasar bajingan, aku sudah mengatur selama seminggu hanya untuk berurusan denganmu. Cepat keluarlah dari tubuh putraku." Emi Zhou berdiri di dalam kamar dengan tatapannya yang tajam dan berteriak pada Eric Qin. Eric Qin masih belum sempat bereaksi, tetapi iblis Fu di dalam tubuhnya tiba-tiba berteriak. Cahaya warna-warni terus berkedip, berubah menjadi cakar tajam, dan mengalir ke dalam tubuh Eric Qin. Sekumpulan kabut hitam keluar dari tubuh Eric Qin dan diikat dengan kuat oleh cahaya itu. Iblis Fu ditarik keluar dari tubuh Eric Qin oleh Emi Zhou. Ekspresi Eric Qin sedikit berubah, karena merasa begitu kuat sehingga dapat menyadari jiwa iblis Fu ada dalam tubuhnya. "Eric Qin, selamatkan aku!" teriak iblis Fu tiba-tiba saat dia merasakan besarnya kekuatan cahaya itu yang seolah-olah akan menghancurkan dirinya. "Ibu, jangan bunuh dia!" teriak Eric Qin dengan cepat setelah kesadarannya kembali. Emi Zhou mendengus dan untuk sementara melepaskan beberapa cahaya itu. "Eric, apa kamu sudah tahu orang ini ada di dalam tubuhmu?" "Aku tahu, awalnya orang ini ingin mengambil alih tubuhku, namun dia terjebak oleh benda yang ditinggalkan oleh ayah, sehingga dia tidak dapat menyakitiku," Eric Qin menjelaskan. Meskipun hubungan dengan iblis Fu tidak seperti Engan Deiten Yin, namun manfaatnya bagi Eric Qin lebih besar dibandingkan kerugiannya, jadi dia tidak ingin melihat iblis Fu mati begitu saja. "Tubuh Balrog itu, apa dia yang memberikannya padamu?" tanya Emi Zhou. "Benar, aku berada dalam pengepungan ketika ingin menyelamatkanmu. Berkat tubuh Balrog inilah aku bisa bertahan hidup." Setelah mendengar Eric Qin berbicara tentang beberapa hal mengenai iblis Fu, wajah Emi Zhou berubah sedikit. "Lalu kenapa kamu jarang menggunakannya setelah itu?" tanya Emi Zhou. "Kamu tidak tahu bahwa jika penggunaan tubuh Balrog terlalu lama akan menyebabkan pikiran dan tubuh pengguna diambil alih, jadi aku jarang menggunakannya," kata Eric Qin. "Apa iblis Fu yang memberitahumu?" Emi Zhou berkata dengan ekspresi aneh. Iblis Fu tiba-tiba menciut, dan Eric Qin juga merasa sedikit aneh. "Bukankah begitu?" tanya Eric Qin. "Tubuh Balrog adalah ilmu penguat badan dari suku Balrog kuno. Setiap anggota suku tersebut wajib mempraktikkan ilmu ini. Bagaimana mungkin suku Balrog membiarkan semua anggota sukunya menjadi mayat hidup?" kata Emi Zhou. Eric Qin tertegun. Dia juga menyadari kunci masalahnya. "Pantas saja, aku telah menggunakannya beberapa kali, tapi aku tidak merasakan perubahan dalam pikiranku sama sekali." Sebelumnya Eric Qin mengira pikirannya tidak diambil alih karena penggunaannya yang masih belum terlalu banyak kali, tetapi sekarang sepertinya tidak demikian. "Lalu kenapa kamu menipuku?" Eric Qin memandang iblis Fu yang terlihat seperti kehabisan kata-kata. Jelas itu adalah teknik yang bagus, namun kenapa iblis Fu menakutinya? Ekspresi iblis Fu berubah, dan berkata dengan sedikit canggung, "Aku memiliki kultivasi yang kuat, namun dikurung oleh bocah ingusan sepertimu di dalam tubuhmu. Otomatis aku merasa tidak senang dalam hatiku, tapi aku juga takut kamu akan mati karena aku akan kena juga. Jadi tentu saja aku harus sedikit menakutimu. Aku dikurung olehmu dan aku juga begitu akan membantumu. Bukankah aku sudah kehilangan muka?" Iblis Fu mengatakan ini dengan rasa benar.
Ini terlihat seperti para tetua di rumah menakuti anak kecil. Erikin kehabisan kata-kata. "Ibu, bunuh saja orang ini," kata Erikin dengan marah, karena telah membuatnya khawatir begitu lama. Ternyata semua hanyalah bohongan orang ini. "Jangan, Erikin, aku bahkan belum pernah mengancam ataupun melakukan sesuatu yang merugikanmu," Iblis Fu berkata dengan cemas. "Aku hanya bercanda." Senyuman Erikin membuat Iblis Fu marah hingga ingin muntah darah. "Tetapi dengan kultivasimu, tinggal di dalam tubuh putraku selalu merupakan bahaya yang tersembunyi." Emi Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu masih ingin hidup, kamu harus menerima identitasmu sebagai budak putramu. Jika tidak, aku akan khawatir." "Aku bersedia menerimanya." Iblis Fu menghela nafas. Setelah ditemukan oleh Emi Zhou, dia tahu bahwa hanya pilihan inilah yang tersisa. Bibir Erikin bergerak-gerak, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti ketika melihat tatapan tajam ibunya. Tanda budak muncul pada Iblis Fu, setelah itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tetapi Erikin dapat merasakan bahwa dia dapat mengendalikan Iblis Fu seperti dia terhadap Jedi Zheng. "Tuan." Tatapan Iblis Fu menjadi kosong, dan dia mengangguk kaku pada Erikin. Seolah-olah berubah menjadi mayat hidup. Erikin tiba-tiba merasa tidak nyaman, dia tidak ingin Iblis Fu menjadi seperti ini. Tanda budak, mulai sekarang Iblis Fu tidak akan pernah mengkhianatimu, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitimu. Setelah Emi Zhou selesai, dia memberikan segel master kepada Erikin. "Ibu, bisakah ibu membiarkanku untuk membuat keputusan?" Erikin berkata tiba-tiba. "Apa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Iblis Fu ini lebih kuat dari yang kamu perkirakan." Emi Zhou mengangguk dan menghela nafas, sepertinya dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Erikin. "Aku sudah memikirkannya dengan matang." Erikin mengangguk. Di hadapan Iblis Fu, Erikin langsung menghancurkan cincin capnya. Mata Iblis Fu segera mendapatkan kembali kejernihannya, dan dia menatap Erikin dengan kaget. "Iblis Fu, ibuku menyayangiku, aku tidak bisa menolak kebaikannya, tapi aku tidak ingin menggunakan hal seperti ini untuk mengendalikanmu. Kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri ke depannya," kata Erikin. "Dan ketika kultivasiku sudah cukup untuk menghancurkan penjara milik ayahku, aku berjanji untuk melepaskanmu," kata Erikin dengan serius. "Erikin, kenapa?" Iblis Fu tidak bisa mempercayainya, dan suaranya sedikit tercekat. Jika Erikin menggunakan cincin cap dengan benar, semua tindakannya akan dikendalikan oleh Erikin, seperti puppet, dan itu sama saja seperti sudah mati. Tapi bagi pihak Erikin, ini adalah keuntungan yang langka. Namun, Erikin tanpa ragu memilih untuk tidak melakukan itu. Dikarenakan Erikin melepaskan hak cincin capnya, Iblis Fu sekarang tidak kehilangan kesadaran diri sama sekali selain mengkhianati Erikin. Ditambah dengan komitmen Erikin selanjutnya, ini adalah kepercayaan yang sangat besar. Memikirkan dirinya yang pernah memiliki niat untuk mengambil alih tubuh dan pikiran Erikin. Iblis Fu merasa malu sekaligus bersyukur. "Tidak ada alasan, aku hanya pikir aku harus berbuat begitu," kata Erikin. Iblis Fu memberikan tubuh Balrognya, mendonorkan darah Balrog, mengajarkannya jimat, yang berarti menjadi seorang musuh, seorang guru sekaligus seorang teman. Erikin tidak dapat melawan kata hatinya dan hanya diam saja ketika menyaksikan Iblis Fu berubah menjadi mayat hidup. Emi Zhou mengamati di sampingnya, kemudian matanya bersinar. Erikin memang sudah tumbuh dewasa. Dan yang paling langka adalah dia tidak kehilangan dirinya di dunia seni bela diri yang tidak bersih ini. Mungkin Erikin benar-benar bisa tumbuh setinggi ayahnya. Karena ini adalah pilihan Erik, aku tentu saja tidak keberatan. Mengenai teknik jimat Erik, mohon bimbinganmu di hari yang akan mendatang, kata Emi Zhou. Jangan khawatir,
Aku akan memberitahu maupun mengajarkan semua yang ku ketahui. Iblis Fu mengucapkan terima kasih kepada Eric Qin dan berkata dengan sangat serius. Mungkin Eric benar, ini adalah pilihan yang lebih baik. Apakah untung atau rugi menukar cincin cap dengan Iblis Fu? Amy Zhou berpikir hal itu secara diam-diam, dan menoleh ke arah Jedi Zheng. Dengan tingkat kultivasimu, kamu pasti tidak puas menjadi pelayan Eric, tetapi jika kamu setia pada Eric pada hari kedepannya, tentu ada kesempatan untuk melepaskan diri. Jedi Zheng mengangguk, dan terlihat seperti memikirkan sesuatu. 3 hari kemudian, Andrew Zhu mengirimkan pesan bahwa lelang sekte Wen Dao akan diadakan pada malam hari. Dan yang paling membuat Eric Qin gembira adalah terdapat benda yang dijual di lelang kali ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.